Alhamdulillah malam hari ini untuk pertama kali setelah pandemi kita dapat melaksanakan peringatan Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada kesempatan kali ini saya nggak ngomong banyak tentang Maulid, ntar penceramahnya kalau kebagian. Alhamdulillah, mudah-mudahan kehadiran kita di sini dicatat sebagai bukti cinta kita kepada Rasulullah. Amin. Amin. Bapak Ibu cinta sama Nabi? Cinta? Ngaku cinta boleh-boleh aja ya? Sah nggak? Boleh? Boleh, namanya lo ngaku. Kenal sama Pak Wali Kota? Wali kota kenal kita, itu masalahnya. Kadang-kadang RT juga kenal kita. Sudahan RT mah mengurusin ganda mulu. Tahu Pak RW ini kita belum tahu. Mudah-mudahan ini akan dicatat, diingat oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Biar nanti di padang mahsyar kita mohon syafaat, ada catatannya begitu. Ya Rasulullah, kami minta syafaat, isfa' lana ya Rasulullah. Ditegasin sama Nabi. Ibu siapa ya? Kagak kenal. Lah saya waktu itu sering hadir maulid ya Rasulullah. Ada rekamannya, ada bu. Diputer tuh. Lo saya no ya Rasulullah nang lagi angop, lo saya nang lagi nyender, nang lagi ciplak, lo saya nang tas gede banget kami bisa ngambon masuk. Insya Allah mudah-mudahan akan dicatat sebagai bukti cinta kita kepada Rasulullah, dan Rasulullah janjikan man ahzama maulidi kuntu lahu syafi'an yaumal qiyamah. Barang siapa yang mengagungkan hari kelahiranku, insya Allah aku akan berikan syafaat di hari kiamat. Amin ya Rabbal. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, tentunya kita semua mengenal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam karena Allah saja sudah begitu hebat memuji Nabi, wa innaka la'ala khuluqin azim. Muhammad, engkau punya akhlak yang begitu agung. Kalau Nabi udah dipuji sama Allah, sebenarnya nggak ada artinya pujian kita, betul nggak? Bahkan jangankan kaum muslimin, orang-orang non muslim pun banyak yang memuji Nabi. Kenal nggak yang namanya misalnya Mahatma Gandhi, tokoh Hindu paling tersohor. Beliau sambil bercucuran air mata ketika ditanya tentang Nabi Muhammad, beliau katakan, Islam bisa tersebar dan diterima oleh seluruh manusia di muka bumi ini, itu tanda bahwa Islam tidak disebarkan dengan pedang, tapi Islam begitu diterima oleh semua orang karena akhlak sang pembawanya, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Seorang sejarawan Inggris yang namanya Sir Bernard Shaw, beliau pernah bilang bahwa biasanya untuk merubah kebudayaan, karakteristik satu bangsa itu membutuhkan 1000 tahun alias 30 generasi. Tapi apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad, kata beliau, hanya dalam waktu 23 tahun merubah bangsa Mekah, bangsa Quraisy dari jahiliyah, dari bangsa yang primitif, biadab, barbar, menjadi bangsa yang terhormat, bangsa yang berpendidikan, bangsa yang beradab. Cuma bisa dilakukan oleh Nabi Muhammad. Tidak ada yang bisa menandingi beliau. Seorang pengarang buku 100 tokoh paling berpengaruh di dunia, profesor dari Amerika yang beragama Katolik, namanya Michael H. Hart. Beliau dengan jujur menempatkan Rasulullah di puncak tertinggi, bahkan Yesus di nomor 3. Ketika ditanya, diprotes oleh mahasiswanya, beliau katakan,
Mahasiswanya bilang, Prof, kenapa Anda tempatkan Nabi Muhammad di puncak tertinggi sebagai orang yang paling berpengaruh dalam sejarah peradaban manusia? Beliau dengan tegas mengatakan bahwa andai aku tidak menempatkan Nabi Muhammad di puncak tertinggi, berarti aku telah mengkhianati sejarah peradaban manusia. Tidak ada manusia manapun yang pengaruhnya bisa melebihi Nabi Muhammad SAW. Itu orang non muslim, apalagi kita. Sayyidina Ali sudah bilang, "Lau kanatid dunya tadumu li wahidin lakana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fiha mukhallada." Andai kehidupan dunia ini diabadikan, dikekalkan hanya untuk satu orang saja, maka cuma Rasulullah yang pantas hidup di muka bumi ini. Para sahabat nggak pantas, para ulama nggak pantas, para kiai nggak pantas, ya apalagi RW, apalagi RT, apalagi mama yang nggak mau ngaji, nggak ada yang pantas. Itu Nabi. Maka para ulama mengatakan Nabi Muhammad itu khairul khalqi wal khuluq, penciptaan paling sempurna, kepribadian paling sempurna. Itu Rasulullah. Ibu biasanya kalau main ganteng-ganteng ingat ya? Ingat cerita Nabi Yusuf, kan katanya ganteng banget lah. Bu, Nabi Yusuf gantengan nama sama laki ibu. Tuh Pak, dikatain dulu kita begini Pak. Oh, baru tahu ya. Nabi Yusuf tuh konon kan sangat ganteng. Ibu-ibu yang waktu itu lagi megang apel sama pisau Nabi Yusuf lewat, tangannya keiris, dipotong-potong nggak berasa, saking gantengnya. Kalau ibu lagi motong apel, laki ibu lewat begitu apa kagak? Enggak. Ubah ya Pak. Ini aja awam lihat kita. Ternyata ketampanan Nabi Yusuf itu, kata para ulama, cuma 1/4 ketampanan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Allah, makanya Rasulullah itu nggak boleh dilukis tuh begitu, nggak bisa ditandingi. Para ulama mengatakan bahwa semua laki-laki yang ada di dunia itu ketampanannya ngambil dari Rasulullah. 1/4 udah diambil Nabi Yusuf sendiri, 3/4 kita rame-rame Pak. Jadi mohon maaf ya kalau laki nggak ada yang kagak kebagian pisah ya. Mohon maaf ya. Mohon maaf ya. 3/4 rame-rame dari zaman Nabi Adam sampai hari kiamat. Ya, tapi biar laki ibu begitu, tetap ibu kudu bakti tiket surga mas suami ya. Biar ibu punya laki ini jelek, pendek, hitam, botak, pesek, gendut. Ya misalnya ada begitu, tetap anggap suami ibu sebagai orang paling ganteng di dunia.